Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kami tujukan kepada teman-teman semua dan khususnya kepada Ibu Dewinta selaku dosen pengampu mata kuliah statistika deskriptif. Kapanpun menyaksikan video ini. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi statistika deskriptif tentang uji 2 sampel bebas. Sebelum kami ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Niwayan Surya Devitasari, absen 2, ada Romaida absen 10, ada Valentina absen 11, ada Selvia Nafisa absen 12, dan yang terakhir ada Indah Dewanti absen 16. Materi yang akan kita sampaikan di presentasi kali ini ada pembahasan materi uji 2 sampel bebas, ada kasus perpajakan mengenai materi uji 2 sampel bebas, dan yang terakhir adalah penyelesaian kasus. Nah, untuk itu kita langsung kepada materi yang akan disampaikan oleh teman saya yakni Niwayan Surya Devitasari. Silahkan. Yang pertama, pembahasan. Uji 2 sampel independen atau bebas merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan mean 2 populasi yang tidak saling mempengaruhi atau tidak punya korelasi atau saling bebas. Uji 2 sampel bebas ini dibagi menjadi 2, yaitu apabila varians diketahui dan apabila varians tidak diketahui. Apabila varians diketahui, kita menggunakan statistik uji Z, yaitu Z value sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi sigma X bar 1 min X bar 2. Sedangkan apabila varians tidak diketahui, kita menggunakan statistik uji T, yaitu T value sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi standar deviasi S X bar 1 min X bar 2. Selanjutnya hipotesis. Dalam uji 2 sampel bebas, karena mean 2 populasi tidak saling mempengaruhi antara satu sama yang lainnya, maka dapat dibuatlah hipotesis 2 sampel bebas seperti berikut ini. Yang pertama, hipotesis satu arah, terdiri dari 2, yaitu hipotesis satu arah kiri dan hipotesis satu arah kanan. Hipotesis satu arah kiri, H0 mu1 lebih dari sama dengan mu2 dan H1 mu1 kurang dari mu2 atau H0 mu1 min mu2 lebih dari sama dengan 0 dan H1 mu1 min mu2 kurang dari 0. Sedangkan hipotesis satu arah kanan adalah H0 mu1 kurang dari sama dengan mu2 dan H1 mu1 lebih besar dari mu2 atau H0 mu1 min mu2 kurang dari sama dengan 0 dan H1 mu1 min mu2 lebih besar dari 0. Selanjutnya hipotesis dua arah. H0 mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1 tidak sama dengan mu2 atau H0 mu1 min mu2 sama dengan 0 dan H1 mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan varians tidak diketahui. Pada kasus varians yang tidak diketahui sebelumnya, maka digunakan uji statistik T. T value sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per S X bar 1 dikurang X bar 2. Ada 2 asumsi yang digunakan peneliti dalam menentukan nilai S X bar 1 dikurang X bar 2. Asumsi pertama varians sama dengan rumus S X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan S gabungan akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana S kuadrat gabungan sama dengan buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung dikali S1 kuadrat ditambah buka kurung N2 dikurang 1
tutup kurung dikali S2 kuadrat per N1 dikurang N2 dikurang 2. Derajat bebas yang digunakan pada menentukan nilai tabel adalah DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Asumsi kedua varian tidak sama dengan rumus S X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dengan derajat bebas yang digunakan dalam menentukan T-tabel adalah DF sama dengan dalam kurung S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per buka kurung S1 kuadrat per N1 tutup kurung kuadrat per N1 dikurang 1 ditambah buka kurung S2 kuadrat per N2 tutup kurung kuadrat per N2 dikurang 1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang aturan penolakan uji dua sampel bebas. Yang pertama ada hipotesis dua arah. Ketika hipotesisnya dua arah, maka bentuknya akan seperti ini. H0-1 sama dengan mu2. Jadi itu sama dengan rata-rata dari populasi. Selanjutnya H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi hal tersebut menyatakan bahwa rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Jadi, kriteria penolakan H0-nya T hitung lebih besar dari T-tabel. Yang kedua ada hipotesis satu arah kanan, di mana H0-nya mu1 kurang dari mu2 dan H1-nya lebih besar dari mu2. Jadi kriteria penolakan H0-nya T hitung lebih besar dari T-tabel. Dan yang terakhir ada hipotesis satu arah kiri, H0 mu1 lebih besar sama dengan mu2 dan H1-nya mu1 kurang dari mu2. Jadi, kriteria penolakan H0-nya T hitung kurang dari minus T-tabel. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal perpajakan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 sudah membuat contoh soal perpajakan. Di sini saya akan membacakan soalnya. Suatu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan Denpasar selama tahun 2019 dan juga pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan Badung selama tahun 2019 juga. Nah, penelitian ini menggunakan 9 sampel pajak daerah dan 3 retribusi daerah dengan tingkat efektivitas 5%. Tidak diketahui varian kedua populasi ini, namun varian kedua populasi ini diasumsikan sama. Dari data sampel tersebut, ujilah apakah secara signifikan terdapat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan Denpasar dan juga di kawasan Badung. Seperti itu. Nah, di sini juga disajikan tabel di mana tabel ini memuat dari 12 sampel yang kita gunakan, 9 pajak daerah dan 3 retribusi daerah. Ada pajak hotel, restoran, hiburan, dan juga ada retribusi jasa umum, jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Ini data tahun 2019. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Bagaimana sih menyelesaikan soal itu? Nah, cara pertama pastinya kita susun hipotesis yang akan diuji terlebih dahulu. Nah, di mana hipotesisnya adalah H0 mu1 sama dengan mu2 atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak di daerah dan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan Denpasar dan Badung. Oke, selanjutnya ada H0 lagi, mu1 tidak sama dengan mu2 atau terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah
di kawasan Denpasar dan juga kawasan Badung, seperti itu. Setelah kita menyusun hipotesis, selanjutnya kita akan menyatakan nilai alfa. Alfa tertera di soal itu adalah digunakan 5%. 5% sama dengan 0,05. Kemudian untuk perhitungan statistik ujinya, yaitu karena varian populasi 1 dan juga varian populasi 2 tidak diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan rumus T value atau T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per S X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, juga dengan rumus S X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan S gabungan dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana S kuadrat gabungannya memiliki rumus yaitu N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, selanjutnya di sini ada Excel yang sudah kami kerjakan tentang kasus tersebut, di mana di sini sudah tertera ada 12 sampel, yaitu 9 sampel untuk pajak daerah, yaitu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBB perdesaan dan perkotaan, BPHTB, dan juga pajak parkir. Dan juga ada 3 lagi retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Nah, di sini juga sudah terisi angka-angka dari 12 sampel tersebut, baik itu di wilayah Denpasar dan juga di wilayah Badung. Nah, kemudian yang pertama itu dicari terlebih dahulu X barnya. Nah, rumus untuk mencari X bar-nya atau rata-rata sampelnya yaitu menggunakan rumus rata-rata atau average. Nah, jadi diketik dulu di Excel itu rumus average, kemudian diblok data dari 12 sampel tersebut, kemudian di enter. Hal itu juga berlaku untuk X bar di wilayah Badung. Kemudian dicari standar deviasi sampelnya atau lambangnya itu S. Nah, untuk mencari standar deviasi sampel yaitu dengan menggunakan rumus standar deviasi sampel, kemudian diblok 12 sampel tersebut, kemudian di enter. Nah, itu juga berlaku rumusnya sama untuk wilayah Badung. Nah, setelah itu dicari varian sampelnya atau S kuadrat. Nah, rumus untuk mencari varian sampel yaitu var S, kemudian blok lagi 12 sampel tersebut, kemudian di enter. Untuk wilayah Badung juga seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk N-nya itu ada 12 karena memiliki 12 sampel, begitu juga untuk wilayah Badung, sama-sama memiliki N12. Nah, setelah itu dicari S kuadrat gabungannya. Nah, rumus untuk mencari S kuadrat gabungan adalah N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Nah, jadi untuk N1 nya itu ada 12, kemudian dikurang 1 jadi 11, jadi 11 dikali S1 kuadrat ditambah N2 nya itu ada juga 12, dikurang 1 jadi 11, jadi 11 dikali S2 kuadrat per N1 nya ada 12 ditambah 12 dikurang 2. Nah, kemudian di enter. Nah, kemudian mencari S gabungannya. Nah, rumus untuk mencari S gabungan yaitu akar dari S kuadrat gabungannya. Kemudian dienterkan. Nah, kemudian selanjutnya itu mencari S X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, rumusnya yaitu S gabungan dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Berarti rumus untuk S X bar 1 dikurang X bar 2 yaitu S gabungan tadi dikali dengan akar dari 1 per 12 ditambah 1 per 12. Kemudian di enter. Seperti itu. Setelah dapat semuanya, kemudian mencari T hitungnya. Nah, rumus untuk mencari T hitung adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per S X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, untuk X bar 1-nya itu merupakan rata-rata sampel dari Denpasar, kemudian dikurangi dengan rata-rata sampel atau X bar dari Badung, kemudian dibagi dengan S X bar 1 kurang X bar 2 yang tadi sudah dicari. Nah, kemudian di enter dan dapat hasilnya T hitung yaitu 0,4262431715.
Setelah itu kita akan melihat aturan penolakan dari H0-nya. Jadi H0 itu ditolak jika nilai mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabelnya. Nah, kemudian kita menentukan keputusannya. Jadi T hitungnya itu ada 0,426, sedangkan T tabelnya itu 2,2. Jadi keputusannya itu T hitung itu lebih kecil dari T tabel, jadi H0-nya itu diterima. Nah, setelah menentukan keputusan, kita akan membuat kesimpulan. Jadi, karena H0-nya diterima, artinya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah di Denpasar dan juga Badung. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.